Kalian punya waktu luang dan ingin membaca novel bergenre misteri, tapi tidak ingin yang terlalu panjang, buku ini untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Hanifah dari SMPN 1 Jiwan. Di video kali ini, saya akan membawakan resensi buku Misteri Kota Tua karya Yovita Siswati. Dengan judul resensi, Misteri Kota Tua, Petualangan di Sewan untuk memecahkan rahasia kakek misterius. Misteri Kota Tua merupakan novel misteri pertama Yovita Siswati yang menceritakan tentang sebuah daerah di Indonesia. Lewat ceritanya ini, pembaca tidak hanya disuguhi cerita yang menarik, namun juga fakta-fakta unik yang ada di Sewan, Tangerang. Sungguh, perpaduan konsep yang unik sekali dan jarang ditemui. Apalagi, ini novel kedua yang saya baca dari karya beliau. Maka karena itu, saya sungguh penasaran, ide apa lagi yang dibawa oleh Yovita. Menceritakan tokoh kita, Beno, yang baru saja pindah ke kampung baru karena lebih dekat dengan tempat ayahnya bekerja. Namun, di depan rumah barunya, terdapat seorang kakek yang ada di depan rumahnya dan melakukan gerak-gerik mencurigakan. Bukannya melaporkan ke ibunya, Beno yang penasaran mengamati kakek ini. Ketika kakeknya pergi, Beno pun menguntit kakek tersebut. Namun, ia malah bertemu dengan seorang gadis yang menjadi teman barunya, Sari. Sari bertanya kepada Beno mengapa ia mengikuti kakek itu. Beno pun menjelaskan semuanya. Bahkan, Sari yang sudah lama tinggal di situ tidak mengetahui banyak soal kakek ini. Akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk menelusuri lebih lanjut. Rasa penasaran mereka semakin mengobar ketika mereka hampir saja dalam bahaya. Siapakah sebenarnya kakek itu? Sehingga penelusuran kecil mereka tidak sesederhana itu lagi. Penggunaan bahasanya termasuk sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam. Walaupun ada beberapa istilah yang jarang digunakan untuk target usia novel ini. Akan tetapi, istilah-istilah tersebut tidak begitu banyak, justru sebuah kesempatan untuk membaca supaya bisa menambah kosakata. Terdapat pula beberapa sebutan daerah, tetapi di novel itu langsung dijelaskan sehingga tidak menjadi sebuah masalah untuk para pembaca. Sekarang kita membahas kecepatan pembawaan dari cerita. Lajunya termasuk yang relatif cepat, deskripsi pada sebuah adegan seperlunya saja. Tidak begitu dihayati sehingga pembaca dapat fokus pada cerita. Meskipun begitu, suasana tegangnya masih berhasil disampaikan, terutama ketika Beno dan Sari dekat dengan sebuah tokoh yang mencurigakan. Di bagian analisis, sempat dibahas tentang suasana tegang yang berhasil disampaikan. Walaupun begitu, masih ada yang dapat ditingkatkan lagi. Terutama pada suasana tegang yang berlalu dengan cepat akibat dari pembawaan cerita yang relatif sederhana dan tidak detail. Mungkin memang sengaja tidak dibuat detail agar pembaca tidak bosan karena target usia novel ini merupakan anak berusia 10-12 tahun. Meskipun demikian, bisa saja ketika memasuki suasana tegang, pembawaan alurnya dipelankan sedikit dan adegannya lebih dijelaskan. Misalnya, pada puncak pelintiran cerita, di situ suasana tegangnya kurang tersampaikan karena pembawaan alurnya yang masih cepat. Selain itu, ada juga kejadian-kejadian lainnya yang masih kurang mantap dan bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Oh my god. Ini buku yang sungguh luar biasa. Setelah menyelesaikan novel ini, rasanya ingin membeli semua karya misterinya Yovita. Alasannya, karena setelah membaca dari sampul ke sampul, ada perasaan puas yang sulit dijelaskan ketika sudah mengetahui semua misterinya. Pembungkusan kisahnya pun sangat menarik, mulai dari pelintiran cerita yang tidak disangka, fakta yang jarang dibahas, teka-teki yang bikin penasaran, hingga hubungan antar tokoh yang masih hangat dan sering bercanda. Misteri Kota Tua sangat direkomendasikan untuk kamu para remaja yang baru memasuki dunia novel. Cerita ini pun relatif singkat sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.